Kenapa kamu keluar?" Meskipun Chen Ping tidak menoleh ke belakang, dia tahu bahwa Zhu Qingxiu sudah berada di belakangnya. "Aku mengucapkan selamat tinggal padamu. Aku akan pergi mencari pulau terpencil untuk berlatih." Zhu Qingxiu tampak sedikit bingung saat melihat Chen Ping telah menemukannya. "Tempat ini terlalu dekat dengan daratan. Kenapa kamu tidak masuk lebih jauh ke Laut Mati?" Chen Ping berbalik. Zhu Qingxiu tidak berani menatap mata Chen Ping, matanya sedikit mengelak. "Lagi pula, aku berinisiatif untuk mengorbankan diriku tadi malam, tapi aku belum melakukannya. Sebagai seorang wanita, aku sungguh malu." "Tidak, itu dekat dengan daratan. Aku bisa pulang dan lebih sering bertemu ayahku." Zhu Qingxiu tersenyum tipis. "Oke, aku menghargai pendapatmu. Jika kamu butuh bantuan dalam hal apapun, kamu selalu bisa datang kepadaku." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengeluarkan segenggam besar slip giok transmisi suara dan memberikannya kepada Zhu Qingxiu. Zhu Qingxiu tidak menolak. Setelah mengambil slip giok, dia melihat ke arah Chen Ping, lalu melompat langsung dari pesawat. "Apakah kamu tidak akan mengucapkan selamat tinggal pada adikmu?" Chen Ping sedikit bingung, mengapa Zhu Qingxiu pergi begitu saja tanpa berkata apapun kepada Zhu Qingyue. "Tidak, untuk menghindari saling menyakiti, beritahu saja adikku." Setelah Zhu Qingxiu selesai berbicara, sosoknya benar-benar menghilang. Chen Ping melihat sosok Zhu Qingxiu yang pergi dan merasakan kesedihan. Faktanya, tidak mudah bagi Zhu Qingxiu, seorang wanita. Sungguh tidak mudah bagi seorang wanita untuk memikul misi Sekte Wanjian dan diburu oleh Demon Sealing Alliance dan Fan Xianbo. "Apakah kamu bertindak terlalu jauh tadi malam?" Zhu Qingxiu adalah wanita yang pasti telah membuat banyak tekad tadi malam. "Saya harus memberinya kenyamanan." "Wah, apakah kamu menyesal?" Saat ini, suara Raja Iblis Ciyun terdengar. "Apa yang kamu sesali?" Chen Ping bertanya pura-pura tidak tahu. "Tentu saja aku menyesal tidak mempermainkan wanita itu. Jika kamu tidak memakan daging yang keluar dari mulutmu, apakah kamu masih laki-laki?" Raja Iblis Ciyun menggoda Chen Ping. "Saya seorang pria sejati. Saya seorang gadis lugu. Bagaimana saya bisa bersenang-senang dengannya?" kata Chen Ping dengan tatapan sopan. "Kamu bisa mati jika tidak berpura-pura. Berapa banyak wanita yang pernah bermain denganmu, dan kamu masih berani mengatakan ini?" Raja Iblis Ciyun mengubah pandangannya ke arah Chen Ping. "Tuan Chen, di mana adikku?" Pada saat ini, Zhu Qingyue juga mencapai puncak pesawat. Dia tidak melihat Zhu Qingxiu di pesawat, jadi dia keluar untuk melihatnya. "Adikmu pergi, dan dia memintaku untuk memberitahumu," kata Chen Ping. Meninggalkan, Zhu Qingyue tertegun, lalu melihat ke Laut Mati yang luas. Air mata mengalir di wajahnya. "Kakak." Chen Ping tidak bisa melihat kesedihan karena perpisahan, jadi dia kembali ke pesawat. Setelah pesawat tersebut mencapai wilayah laut, Chen Ping meminta Ji Yun untuk mengangkat pesawat tersebut, dan dia terjun ke Laut Mati. Dia ingin menyelamatkan Zier, salah satu dari 7 peri, dari Laut Mati, dan kemudian membawanya ke Sekte Jiwa Iblis dan meminta Master Sekte Jiang untuk membantunya membangun kembali tubuhnya. Zier, yang selama ini merasuki pohon, tampak sangat senang melihat Chen Ping benar-benar kembali. Bagaimanapun, beberapa hari telah berlalu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada Chen Ping. Dia mengira Chen Ping telah melupakannya.
Chen Ping membawa Zier langsung ke Sekte Iblis Jiwa Gunung Iblis. Tapi sebelum tiba di Sekte Jiwa Iblis, Chen Ping pergi ke Istana Guanghan dan melihat para penguasa istana-istana Guanghan dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, aku bertanya tentang keluargamu. Jika aku membunuh 2 putra keluargamu, kepala keluargamu pasti tidak akan melepaskannya. Untungnya, kepala keluargamu tidak keluar dari pengasingan. Pertarungan skala besar terakhir menarik penguasa wilayah selatan dan melukai kepala keluargamu, sehingga waktu pengasingan diperpanjang. Setelah meninggalkan Istana Guanghan, Chen Ping dan yang lainnya tiba di Sekte Jiwa Iblis. Lalu Chen Ping menyerahkan Zier kepada pemimpin Sekte Jiang, dan juga meninggalkan 2 batu iblis surgawi, yang digunakan untuk membangun kembali tubuh Zier. Setelah meninggalkan Sekte Jiwa Iblis, Chen Ping dan yang lainnya langsung menuju wilayah barat. Meskipun pesawatnya cepat, jaraknya terlalu jauh, jadi Chen Ping hanya menutup matanya dan berlatih. Pada saat yang sama, di markas Demon Ceiling Alliance, Zhuo Tianzeng, sebagai pemimpin aliansi, sedang duduk di atas kursi aula utama, dan di bawahnya, ada lebih dari selusin guru Mahayana duduk dengan rapi. Dan para guru Mahayana ini semuanya adalah kultivator iblis tanpa kecuali. Aliansi penyegelan iblis dengan slogan memusnahkan iblis dan membela Tao telah menjadi rumah bagi para kultivator iblis. Penatua Chu, tolong beritahu semua orang tentang penyelidikan ini. Zhuo Tianzeng berkata kepada Penatua Chu di sampingnya. Meskipun Penatua Chu tidak terlalu kuat, dia dapat mencapai posisi Penatua, dan dia masih melayani Zhuo Tianzeng. Jadi dia memiliki kemampuan tertentu. Distribusi kekuatan dan perekrutan personel aliansi penyegel iblis di seluruh surga dan alam manusia hampir semuanya dijalankan oleh Penatua Chu. Meskipun para pembudidaya iblis alam Mahayana ini jauh lebih kuat dari Penatua Chu, tidak ada yang berani meremehkan Penatua Chu. Semuanya, Anda pasti telah memperhatikan baru-baru ini bahwa, kecuali para penggarap iblis di daerah Gunung Tianmo, banyak penggarap iblis di tempat lain telah menghilang tanpa dapat dijelaskan. Beberapa kultivator iblis yang diincar oleh aliansi penyegel iblis kami tiba-tiba menghilang. Hal ini menyulitkan aliansi penyegel iblis kami untuk memiliki lebih banyak kultivator iblis yang bergabung dengan kami dalam beberapa tahun terakhir. Setelah penyelidikan saya menemukan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Tao Wuji. Para pembudidaya iblis yang hilang itu seharusnya dibawa ke suatu ruang rahasia olehnya. Penatua Chu berkata kepada banyak pembudidaya iblis. Pemimpin Sekte Zhou, tolong beritahu saya. Zhuo Tianzeng memandang seorang lelaki tua bungkuk dan berkata, orang tua bungkuk ini adalah orang yang membawa Tianxia dan Tianluo ke wilayah timur, bertarung dengan Chen Ping, dan ditakuti oleh pendeta Tao Wuji. Guru Sekte Zhou itu berdiri dan kemudian berkata perlahan, saya dikirim ke wilayah timur kali ini untuk membantu kota Qijia, tetapi saya tidak ingin bertemu dengan Chen Ping itu. Karena Chen Ping memiliki pembantu di sisinya, 2 muridku terluka dan aku harus melarikan diri. Pemimpin Sekte Zhou tampak malu. Lagi pula, agak memalukan untuk mengatakan bahwa dia telah melarikan diri di depan begitu banyak orang. Zhou tua, kamu adalah alam Mahayana tingkat 4, siapa yang bisa menakutimu di tempat menyedihkan di wilayah timur? Benar, hanya ada sedikit biksu alam Mahayana di wilayah timur, apalagi alam Mahayana tingkat keempat. Menurutku kamu, seorang anak laki-laki tua, tidak ingin menjadi musuh Chen Ping, jadi kamu sengaja lari kembali ke sini, kan?
Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah anak yang licin? Banyak pembudidaya iblis mulai mempertanyakan sekte Master Zhou. Lagi pula, dengan kekuatan alam Mahayana tingkat keempat, saya tidak berani mengatakan bahwa saya tidak terkalahkan di wilayah timur, dan tidak mudah untuk menghadapi lawan. Sekarang dia bilang dia melarikan diri dan kembali, yang jelas merupakan masalah. Pemimpin sekte Zhou mengabaikan orang-orang ini. Banyak dari para penggarap iblis di sini adalah antek-antek setia dari aliansi penyegel iblis, tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mencoba menyelamatkan hidupnya, dan tidak punya pilihan selain berkompromi di bawah aliansi penyegel iblis. Saya bertemu Chen Ping kali ini, dan asistennya adalah penganut Tao Janji. Meskipun itu hanya bayangan, itu bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani. Dan selain guru janji, ada gadis lain yang sangat baik. Dia juga berhubungan dengan guru janji dan sangat kuat. Dua pengikut di sekitar gadis ini juga adalah pembudidaya iblis, dan kekuatan mereka sebenarnya adalah tingkat kedua dari alam Mahayana. Saya curiga gadis ini ada hubungannya dengan kota yang tiba-tiba menghilang ribuan tahun yang lalu, dan guru janji mungkin telah mengirim para penggarap iblis yang hilang ke kota itu. Sekte Master Zhou sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, wajah orang-orang yang baru saja mengejek sekte Master Zhou berubah sedikit. Kota yang menghilang ribuan tahun yang lalu. Mungkinkah kota matahari dan bulan? Tidak ada kabar dari kota matahari dan bulan selama ribuan tahun. Bagaimana bisa seseorang dari kota matahari dan bulan tiba-tiba muncul? Seseorang bertanya dengan bingung. Kota matahari dan bulan tidak pernah benar-benar menghilang. Sebaliknya, ia menggunakan pembuluh darah spiritualnya untuk membuka kembali alam rahasia luar angkasa. Kota matahari dan bulan ini selalu berada di surga dan dunia manusia, tetapi kita tidak dapat melihatnya. Petik 2. Zhuo Tianzeng berkata, jelas sekali, dia telah menerima laporan dari pemimpin sekte Zhou, mengetahui tentang urusan kota Sun Moon, dan melakukan penyelidikan mendetail. Setelah mendengarkan kata-kata Zhuo Tianzeng, semua orang terdiam karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pendeta Tao Wuji dan kota Sun Moon yang menghilang adalah kekuatan yang tidak diketahui oleh mereka. Meskipun para penggarap iblis ini semuanya berada di alam Mahayana, mereka tidak tahu apa kekuatan mereka. Namun, hantu Tao Wuji menyebabkan Master Zhou alam Mahayana tingkat 4 mundur. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya Tao Wuji sendiri. Melihat semua orang terdiam, Zhuo Tianzeng melanjutkan, sekarang Chen Ping memiliki kontak dengan penganut Tao Janji dan kota Sun Moon, kita tidak boleh membiarkan dia terus berkembang. Jadi aku memutuskan untuk membunuh Chen Ping dulu, menyingkirkan masalah besar di hatiku, dan kemudian berurusan dengan penganut Tao Janji. Pemimpin, kami tidak tahu di mana Chen Ping sekarang. Di mana kami dapat menemukannya? Tanya pemimpin sekte Zhou. Dia pergi ke dinasti Xiao di wilayah barat. Zhuo Tianzeng berkata, setelah mendengar kata-kata Xiao Huangchao, Master Sekte Zhou berhenti berbicara, dan yang lainnya juga terdiam. Jika Chen Ping ada di tempat lain, orang-orang ini pasti akan mengambil alih pekerjaan ini secara aktif. Selama mereka menangkap Chen Ping, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Tetapi jika Chen Ping berada di dinasti Xiao, tidak ada satupun dari mereka yang berani pergi. Bagaimanapun, di dunia para dewa dan manusia,
satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan aliansi penyegel iblis adalah dinasti Xiao. Terlebih lagi, dinasti Xiao telah bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi semakin kuat, jadi pasti ada sesuatu di baliknya. Mungkin mereka dari Demon Ceiling Alliance mungkin tidak bisa mengalahkan dinasti Xiao. Jadi saat ini, tidak ada yang berani pergi ke dinasti Xiao untuk mencari Chen Ping. Mungkin aku masih terjebak di dalamnya. Melihat tidak ada yang berbicara, Zhuo Tianzeng tersenyum tipis dan melanjutkan, semuanya, menurutmu tidak ada gunanya aliansi penyegel iblis kita membandingkannya dengan dinasti Xiao. Tidak ada yang mengatakan apapun, tetapi ekspresi itu mengatakan semuanya. Dalam analisis terakhir, Demon Ceiling Alliance hanyalah sebuah aliansi yang dibentuk oleh beberapa kekuatan. Dinasti Xiao adalah dinasti yang dikendalikan oleh keluarga Xiao, dan menguasai banyak kota dan tentara. Bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat dilawan oleh kekuatan-kekuatan seperti mereka yang disatukan? Zhuo Tianzeng melirik ke arah Penatua Chu, dan kemudian Penatua Chu berkata, dinasti Xiao memang kuat, tetapi dinasti Xiao memiliki salah satu kelemahan paling fatal, dan itu adalah perebutan tahta. Putra sulung Kaisar Xiao, Xiao Feng, tergila-gila pada seorang wanita. Untuk menyembuhkan putranya, Kaisar Xiao mencari apoteker dari seluruh negeri. Meski sudah sembuh, putra sulung Xiao Feng tidak memiliki kekuatan dan prestise di dinasti Xiao. Kaisar Xiao juga memiliki putra kedua, Xiao Jian, yang merupakan pria yang bijaksana dan berani. Kekuatannya telah mencapai alam Mahayana tingkat ketiga. Dalam hal kekuatan dan strategi, dia jauh melampaui putra tertua Xiao Feng. Petik 2. Hanya saja Xiao Jian adalah seorang selir. Ia dilahirkan oleh Kaisar Xiao dari seorang pelayan setelah ia mabuk, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaan putra kedua Xiao Jian ini. Xiao Jian ditugaskan oleh Kaisar Xiao untuk menjaga kota kecil Changlang di perbatasan wilayah barat. Dia sudah lama merasa tidak puas. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan dinasti Xiao, sehingga dinasti Xiao tidak lagi memiliki energi untuk melindungi Chen Ping. Saya mengirim seseorang untuk menghubungi Xiao Jian sebelumnya, dan kali ini saya akan pergi ke sana secara langsung. Selama kita memenangkan Xiao Jian, dan aliansi penyegel iblis kita membantunya menangkap dinasti Xiao akan bersekutu dengan kita. Aliansi penyegel iblis mulai sekarang. Izinkan saya bertanya kepada Anda, di seluruh dunia surga dan manusia, siapa yang masih bisa menjadi musuh aliansi iblis kita? Penatua Chu berbicara dengan sangat bersemangat, seolah-olah aliansi penyegel iblis akan mendominasi dunia surga dan manusia. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Chu, banyak pembudidaya iblis saling memandang dengan kaget, karena mereka belum pernah mendengar tentang Kaisar Xiao dan putra keduanya. Tetapi ini juga merupakan keahlian khusus dari Penatua Chu. Banyak informasi yang tidak dapat luput dari pandangannya. Saat dia melindungi putra Zhuo Tianzeng, Zhuo Xuan di Gunung Tianmo, Penatua Chu menggunakan deduksi formasi. Hanya saja Chen Ping memiliki banyak sebab dan akibat yang tidak diketahui, jadi deduksi formasi Penatua Chu ditemukan oleh Chen Ping.